Halo, kita ketemu lagi dengan Antasena Urban Farming. Ini banyak sekali subscriber saya yang banyak menanyakan kapan lagi menayangkan konten-konten yang bermanfaat bagi para kaum organik. Nah, saat ini saya akan memberikan ilustrasi bagaimana pupuk kimia menghancurkan sawah-sawah petani kita. Jadi sebenarnya ilustrasinya seperti ini. Ini saya sudah siapkan bahan-bahannya. Nah, ini ada gelas. Bayangkan gelas ini adalah media di sawah, katakanlah topsoil. Topsoil itu paling berada sekitar ya 1 meter di kedalaman tanah. Nah, yang terjadi itu sebenarnya seperti ini. Ini adalah sawah, katakanlah sawah. Ini tanahnya, ini topsoilnya. Topsoil adalah tanah yang subur di atas, ini topsoilnya. Lalu penggunaan pupuk kimia. Nah, pupuk kimia itu sebenarnya seperti butiran-butiran pasir seperti ini, tapi lebih halus lagi. Lebih kayak serbuk kayak gitu. Dia taburkan ke sawah itu mungkin hampir tiap 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu terus menerus seperti itu. Monggo sini jenengan simak dari dekat. Ini sawah, ini pupuk kimia. Saya taburkan sedikit demi sedikit. Dia akan mengendap karena tidak ada yang mengurai di situ. Kalau mikroorganisme di sawah itu lama-lama itu hilang, maka tidak ada yang mengurai dari pupuk kimia ini. Dan ini terjadi ya selama bertahun-tahun, mungkin sekitar ya 20 sampai 30 tahun nanti akan jadinya seperti ini. Dia akan menumpuk sampai penuh. Setelah menumpuk penuh, dia akan padat. Makanya kenapa sawah itu yang sudah 20 tahun kena pupuk kimia, tanahnya itu sangat keras sampai pecah-pecah. Dan setelah pupuk kimia ini sampai di atas, sampai penuh, dia sudah tidak bisa lagi dikasih pupuk lagi. Makanya lama-lama tanaman tersebut tidak tumbuh dengan subur. Karena apa? Karena sudah padat, pupuknya itu sudah penuh. Yang terjadi itu sebenarnya seperti ini. Ini ilustrasinya dan ini nyata. Dikasih terus kayak gini, terus sampai penuh. Nanti kalau sudah penuh ini kan kelihatan ya. Nah, sudah sampai penuh sampai di sini, itu nanti walaupun mau dipupuk terus, ya tetap nggak bisa subur. Karena pupuk tersebut nggak masuk ke dalam, cuma terus di atas aja. Makanya terjadi tanaman sudah tidak subur lagi, sudah tidak terima pupuk lagi. Akhirnya bingung, akhirnya frustrasi, akhirnya mengeluh. Kenapa sawah saya, tanah saya keras dan tidak subur? Ya karena sudah penuh, sudah tidak ada tempatnya lagi dia. Sudah penuh, akhirnya jadi padat dan keras. Itu yang keras itu sebenarnya apa ya? Taburan-taburan pupuk kimia ini terus menerus. Ini jangan bisa buktikan bahwa pupuk kimia itu tidak bisa terurai. Contohnya kalau orang-orang hidroponik, saya bisa menggambarkan kalau di hidroponik ya. Ini saya lihatkan kalau di hidroponik seperti ini. Ini hidroponik. Kalau ingin bukti, jadi kan kalau hidroponik itu kan hidro itu air, ponik itu tempat. Jadi medianya di air. Kalau media yang air saya kasih abemik itu sama saja. Jadi abemik itu sebenarnya gandasil D kalau seandainya buat daun, kalau buat buah gandasil B. Lalu dicampur NPK dan lain sebagainya jadi abemik.
Nah, kalau seandainya air ini kena sinar matahari terus, akhirnya kering. Setelah kering, di bawah itu masih ada butiran-butirannya abemik. Butiran-butiran abemik. Butiran-butiran abemik ini tidak terurai oleh air. Walaupun air ini kalau di hidroponik sistem NFT atau DFT itu kan dia air itu diputar terus dari saluran A masuk ke tandon, naik lagi seperti sistemnya seperti kolam ikan seperti itu. Ini kalau seandainya dia dipanaskan di matahari, akhirnya airnya ini habis, lah nanti butiran-butiran abemik itu ada di bawah. Jadi saya pernah membuktikan, karena saya dulu orang hidroponik. Jadi air itu saya kasihkan di air matahari. Setelah di matahari, airnya itu kan habis. Setelah habis, airnya itu tinggal butiran-butiran kayak putih gitu loh. Itu pertanda bahwa pupuk itu tidak bisa terurai walaupun diputer-puter sama kalau di NFT itu pakai jet pump gitu ya, pakai penyembur yang masuk lagi ke media. Kalau ini kan sistemnya kan sistem yang paling sederhana, kayak rakit apung itu. Biasanya kita pakai kayak gini. Biasanya pakai seperti ini. Jadi tanamannya nanti dikasihkan di rock wool. Rock wool itu batu yang dipanaskan lebih dari 1000 derajat akhirnya menjadi serat-serat, dan serat-seratnya dibuat kayak gini. Ini seperti gabus. Ini dari batu ini. Kayak gini. Tanamannya ditaruh di situ. Lah nanti ini ditaruh di media gitu. Nah, kayak gini. Dalam menyentuh air dan airnya naik. Jadi seperti itu. Dan pupuk kimia yang terjadi seperti ini kan sama. Nah, ini sama. Ini kalau seandainya jenengan bayangkan bahwa ini sawah, pupuk yang sudah banyak 20 tahun ditabur terus-menerus, dia akan memenuhi dari media sawah itu tadi. Setelah nanti sampai di atas, dia sudah nggak bisa lagi subur lagi, sudah nggak bisa nerima pupuk lagi karena sudah padat sampai ke atas. Jadi hal tersebut sebenarnya yang membuat sawah itu tidak subur itu sebenarnya ya pupuk itu tadi. Dan ya kita harus ketahui bahwa pupuk kimia itu sebenarnya nggak bisa langsung dicerna oleh tubuh kita secara seluruhnya, nggak bisa, kecuali kalau memang organik. Kalau organik memang dicerna seluruhnya, dapat diterima oleh tubuh seluruhnya. Jadi nitrogen dari pupuk urea itu nggak bisa dipecah oleh tubuh kita secara utuh gitu, nggak bisa. Dia terjadi seperti pengentalan seperti itu, dan nanti bertahun-tahun nanti akan berpengaruh pada tubuh kita. Jadi marilah kita tetap berorganik. Kalau bisa beli berasnya juga organik, tanamannya juga organik. Jadi apa yang diterima di tubuh kita akan kita terima dengan maksimal. Karena di tanaman organik itu diterima oleh tubuh itu 40-60%. Beda dengan pupuk kimia. Pupuk kimia itu hanya 25%. Yang lainnya menjadi sampah di tubuh kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, bahwa inilah ilustrasi pupuk kimia yang merusak tanah kita. Ini kalau cuma 1 tahun 2 tahun itu nggak ngaruh, tetap subur. Tapi begitu 20 tahun sampai 30 tahun ini tidak ada yang mengurai, ya dia akan padat seperti itu. Semoga apa yang saya paparkan dapat menjadi gambaran, oh ternyata seperti ini toh, kenapa tanah saya rusak dan lain sebagainya, itu dengan sudah paham. Oke, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.